pasal 5. Setelah itu ada perayaan Yahudi, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Betesda. Di situ ada 5 serambi. Di serambi-serambi itu banyak orang sakit berbaring. Ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh. Mereka semua menunggu air di kolam itu bergoncang. Sebab ada kalanya malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu dan menggoncangkan airnya. Dan orang sakit yang pertama masuk ke dalam kolam itu, waktu air berguncang, akan sembuh dari penyakit apa saja yang dideritanya. Di tempat itu ada seorang laki-laki yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Yesus melihat dia berbaring di sana dan tahu bahwa ia sudah lama sekali sakit. Maka Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang sakit itu menjawab, "Bapak, tidak ada orang di sini untuk memasukkan saya ke dalam kolam waktu airnya berguncang. Dan sementara saya menuju ke kolam, orang lain sudah masuk lebih dahulu." Maka Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkat tikarmu, dan berjalanlah." Pada saat itu juga orang itu sembuh. Ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Hal itu terjadi pada hari Sabat. Karena itu para penguasa Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, engkau tidak boleh mengangkat tikarmu." Tetapi orang itu menjawab, "Orang yang menyembuhkan saya tadi menyuruh saya mengangkat tikar saya dan berjalan." "Siapakah dia yang menyuruh engkau mengangkat tikarmu dan berjalan?" tanya mereka. Tetapi orang yang sudah sembuh itu tidak tahu siapa orangnya, sebab Yesus telah menghilang di antara orang banyak itu. Kemudian Yesus berjumpa dengan orang itu di dalam rumah Tuhan dan berkata kepadanya, "Sekarang engkau sudah sembuh, janganlah berdosa lagi, supaya tidak mengalami hal yang lebih buruk." Maka pergilah orang itu lalu memberitahukan kepada para penguasa Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Dan karena itu mereka mulai menyusahkan Yesus, sebab ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bapakku terus bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja." Kata-kata itu membuat para penguasa Yahudi semakin berusaha untuk membunuhnya. Mereka berbuat itu bukan hanya karena ia melanggar peraturan agama mengenai hari Sabat, tetapi juga karena ia berkata bahwa Allah itu Bapanya. Berarti ia menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menjawab orang-orang itu begini, "Percayalah, anak tidak dapat melakukan apa-apa dengan kuasa sendiri. Ia hanya melakukan apa yang ia lihat dilakukan Bapanya. Sebab apa yang dilakukan oleh Bapa, itu juga yang dilakukan oleh anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya semua yang dilakukannya sendiri. Malah Bapa akan menunjukkan kepadanya perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi, sehingga kalian heran. Bapa itu membangkitkan orang mati dan memberikan mereka hidup sejati dan kekal. Begitu juga anak memberi hidup kekal kepada orang yang mau diberinya hidup. Bapa sendiri tidak menghakimi siapapun. Semua kekuasaan untuk menghakimi sudah diserahkan kepada anaknya. Bapa melakukan itu supaya semua orang menghormati anak seperti mereka menghormati Bapa. Orang yang tidak menghormati anak, tidak juga menghormati Bapa yang mengutus anak. Sungguh benar kata-kataku ini. Orang yang memperhatikan kata-kataku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, mempunyai hidup sejati dan kekal. Ia tidak akan dihukum. Ia sudah lepas dari kematian dan mendapat kehidupan. Percayalah, akan datang waktunya, malah sudah sampai waktunya. Orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan orang yang mendengarnya akan hidup. Seperti Bapa sendiri sumber hidup, ia menjadikan anaknya sumber hidup juga. Ia telah memberikan kepada anaknya hak untuk menghakimi, sebab ia anak manusia. Jangan kalian heran mendengar hal ini, sebab waktunya akan datang bahwa semua orang yang sudah mati mendengar suaranya, lalu keluar dari kuburan. Orang yang telah berbuat baik akan bangkit untuk hidup, tetapi orang yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tak dapat berbuat apa-apa atas kemauanku sendiri. Aku hanya menghakimi sesuai dengan yang diperintahkan Allah, dan keputusanku adil,
Sebab aku tidak mengikuti kemauan sendiri, melainkan kemauan Bapa yang mengutus aku. Andai kata aku memberi kesaksian tentang diri sendiri, kesaksian itu tak dapat dipercaya. Tetapi ada orang lain yang memberi kesaksian tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kalian telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah memberi kesaksian yang benar tentang aku. Hal ini aku katakan, bukan karena aku memerlukan kesaksian dari manusia, tetapi supaya kalian diselamatkan. Yohanes itu seperti lampu yang menyala dan memancarkan cahaya. Untuk sementara waktu kalian senang menerima cahayanya itu. Tetapi kesaksianku lebih besar dari kesaksian Yohanes. Apa yang sekarang kulakukan ini, yaitu pekerjaan yang ditugaskan Bapa kepadaku, membuktikan bahwa Bapa telah mengutus aku. Dan Bapa yang mengutus aku juga memberi kesaksian tentang aku. Kalian belum pernah mendengar suaranya atau melihat rupanya. Kata-katanya tidak tersimpan di dalam hatimu, sebab kalian tidak percaya kepadaku yang diutusnya. Kalian mempelajari Alkitab sebab menyangka bahwa dengan cara itu kalian mempunyai hidup sejati dan kekal. Dan Alkitab itu sendiri memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kalian tidak mau datang padaku untuk mendapat hidup kekal. Aku tidak mencari pujian dari manusia. Aku kenal kalian. Aku tahu kalian tidak mengasihi Allah dalam hatimu. Aku datang dengan kuasa Bapakku, namun kalian tidak menerima aku. Tetapi kalau orang lain datang dengan kuasanya sendiri, kalian mau menerima dia. Bagaimana kalian dapat percaya? Kalau kalian mencari pujian dari sesamamu dan tidak berusaha mencari pujian dari Allah yang esa, jangan menyangka aku akan mempersalahkan kalian di hadapan Bapa. Justru yang akan mempersalahkan kalian adalah Musa, dia yang kalian harapkan. Andai kata kalian percaya kepada Musa, kalian akan percaya kepadaku, sebab tentang akulah dia menulis. Tetapi kalau kalian tidak percaya kepada apa yang ditulis Musa, bagaimana kalian dapat percaya kepada apa yang kukatakan?